mujadah nisfu sanah atau mujadah setengah tahunan sekali. Ya mudah-mudahan mujadah ini betul-betul diridhoi Allah SWT, di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tarbiyah nadrah beliau Ghausul Zaman Daulaan, sehingga diberikan kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghausul Zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah pengajian dalam rangka mujadah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui bimbingan Mbah Abdul Majid Ma'ruf, yaitu dengan amalan as-salawatul wahidiyah, untuk menjernihkan hati dan makrifat billah kepada Allah SWT. Hati manusia ini seumum penuh kekotoran, anir rodail. Maka tazkiyatun nufus anir rodail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran ini wajib. Karena kotoran hati ini akan menutupi mata hati kita, sehingga tidak mampu melihat nur ilahiyahnya Allah, baik itu nur af'aliyahnya, nur sifatiyah, nur bahkan nur zatiyahnya Allah, hingga manusia tidak mampu melihat ketuhanan Allah itu sendiri. Zaman dia azali, manusia sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia iman dan makrifat kepada Allah, karena roh belum diberi nafsu. Pada waktu itu Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Hai ruh-ruh, adakah engkau iman kepada Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahid, sendika Gusti, kula iman datang Allah SWT. Namun setelah manusia dilahirkan ke dunia, disertai dilengkapi pula dengan nafsu. Nafsu inilah yang harusnya kita gunakan untuk kendaraan menuju Allah. Justru nafsu ini menguasai kita, menutupi kita, hingga mata hati kita menjadi buta. Maka pada dekatnya orang mendekat pada Allah adalah membersihkan hatinya, hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing-pembimbing rohani,
untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri, makin tebalnya ilmu fikih mau berkembang, ilmu tafsir mau berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang, tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki, ya, umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga musul pada Allah. Beliau terus istiadat dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolah banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat. Sholawatlah al-masyhur. Quran memerintahkan pada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Allah membaca selawat, memberikan selawat salam kesejahteraan pada nabi dan para malaikat. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa selamat. Maka umat Islam berpendapat bahwa membaca sholawat hukumnya wajib. Ada yang wajib, ya, sekali seumur hidup, ada wajib setiap hari dan macam-macam. Tapi kita di sholat kita diwajibkan membaca sholawat setiap tahiyat. Maka ulama-ulama memperbanyak sholawat. Kemudian banyak sholawat. Ada sholawat maksurah, ada sholawat ghairu maksurah. Sholawat maksurah yaitu sholawat yang dikarang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghairu maksurah, sholawat yang dikarang oleh ulama-ulama atau aulia-aulia. Perbedaannya, kalau maksurah ini biasanya simpel, sederhana, dan tidak ada sanjungan-sanjungan, penghormatan yang terlalu tinggi. Logikanya logis, tradisi Indonesia tidak ada orang itu aku hormatilah dan sebagainya, sehingga simpel. Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau selawat yang dikarang ulama biasanya disertai
sanjungan-sanjungan, ya, lakop-lakop, ya, gelar-gelar yang diletakkan pada pribadi Rasulullah. Habibina, qurrati ayunina, wahai kekasihku, wahai si jantung hatiku, wahai Isul Anbiya Mursalin, wahai orang yang mendapat, ya, rohani dari Allah banyak. Kemudian saat ini lekati pula doa. Doa inilah nanti dirangkai dengan doa selawat yang akhirnya menjadikan selawat itu punya fadilah. Ada selawat yang fadilahnya untuk mohon rezeki, selawat fadilahnya untuk haibah itu kewibawaan. Ada selawat yang bahayanya untuk, ya, semacam kebutuhan. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif, mengarang, menyusun sebuah sholawat, bahkan bukan sebuah, beberapa sholawat yang kemudian dikenal dengan nama As-Sholawatul Wahidi, ya. Dikarang oleh beliau tahun 63. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Kedunglu, putra Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sebagai kiai yang tertua di daerah Kediri, bahkan Jawa Timur. Beliau Kiai Ma'ruf ini adalah sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Bangkalan. Kiai Lirboyo, ya, ini sepondok pada waktu itu. Satu Wahidiyah kemudian disampaikan oleh Mbah Yai kepada beberapa orang. Alhamdulillah, setelah orang itu membaca sholat Wahidiyah, doa satu Wahidiyah ada lembaran, banyak laporan bahwa mereka dikaruniai hatinya makin tenang, makin ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, makin merasa terus diawasi, istilah Pak Wakil Bupati muraqabah, ya, terus dan sebagainya. Bahkan diberi bisa wusul pada Allah. Di samping diberi amalan sholawat, diberi tata cara mengamalkan, adab-adabiyah mengamalkan. Umumnya ulama menyampaikan amalan itu hanya kaifiatul amal. Iki dibaca sekian kali setiap hari, caranya begini, hanya begitu. Tapi bagaimana membaca sholawat, ini jarang dituntun. Oleh Mbah Yai dituntun, yaitu pertama kali harus niat lillahi ta'ala karena perintah Allah. Niat menghormat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat mengagungkan, ya, meluhurkan asma beliau. Niat menyatakan rasa cinta dan mahabbah yang mendalam, syauq, dengan disertai rasa penuh dosa, rasa membutuhkan, rasa hina di hadapan Allah, bahkan dari sumbernya hina, banyak dosa, bahkan merasa sumbernya segala kedosaan, banyak durhaka, bahkan dari sumbernya durhaka, bahkan dianjurkan untuk menangis di hadapan Allah SWT, kemudian memohon diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, dituntun hati kita hingga di hadrahnya Allah. Di samping ia dituntun ada tuntunan yang lain. Kemudian di samping cara membaca diberi latihan kolbiyah, meditasi sekarang, yaitu dengan penerapan dalam hati yang masyhur di dalam kita disebut lillah dan billah, lirrasul birrasul, liyu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham summal anfa fal hamfa, lillah billah, lirrasul birrasul, taqdimul aham fal aham summa anfa fal anfa. Kemudian al-masyhur disebut ini ajaran sholawat Wahidiyah, ajaran Wahidiyah, yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, lirrasul birasul, penerapan syahadat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kalau kita bersyahadah paling lisaniyah, seandainya kolbiyah itu pada tingkat syahadah imaniyah atau keyakinan. Syahadah imaniyah, aku yakin Allah ada, Allah yang berkuasa. Aku yakin Rasulullah utusan Allah. Ini imaniyah, iman saja. Tapi yang dimaksud ini adalah iman syahadah zauqiyah, syahadah yang menjadi rasa di dalam hati. Bukan hanya iman, tapi merasakan keimanan itu sendiri. Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati, latihan supaya senantiasa dilatih hatinya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Seirama itu supaya semua perbuatan-perbuatan kita lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan itu jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur, ibadah karena Allah. Melihat, ibadah karena Allah. Mandi, ibadah. Duduk, ibadah. Makan, ibadah. Semua berpikir ibadah. Diam, tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah dari perintahnya Allah. Lillah, tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Tidak ada orang yang tidak bisa ibadah dalam 24 jam jika tidak menerapkan ini. Setinggi apapun orang itu, kiai, ulama, setinggi apapun juga, bahkan kalau tidak waspada, orang-orang yang ibadah di masjid Quran, makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya kepada Allah. Maaf, ini jangan dipintir nanti. Mengapa? Karena dalam ibadah itu, satu, ibadah tidak murni karena Allah. Ingin surga, neraka, berarti syirik kepada Allah. Di lain pihak dia ibadah karena Allah, di lain pihak diperintah nafsunya sendiri. Maka orang itu mendualis Tuhan dengan dirinya sendiri. Kita makan, begitu pun pula. Sehingga kita ibadah terus penuh syirik. Indah arifin, mungkin bagi orang am atau anak kecil ya tidak apa-apa. Ini tidak bakal dibahas sedetail ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah. Kajian ini di tasawuf adanya. Di toriko pun belum sampai di sini.
Thariqah baru membahas ilmu thariqah, belum kajian makrifat itu sendiri. Karena thariqah itu umumnya paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu ya muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Nah, kalau yang diutarakan Pak Wakil Gubernur tadi ihsan taraf yang kedua. Karena ihsan wa malitun yaka ka'annaka. Subhanallah. Ikmal ya ka'annaka tarohu. Wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramalah, beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini ihsan yang dimaksud Rasulullah. Melihat Allah. Ini muraqabah yang asli. Ini hanya orang-orang yang awal mubtadiin minal arifin. Ini baru kepada muraqabah ini. Kalau am rupanya kesulitan untuk mencapai muraqabah. Maka am yang kedua, wa ilam takun, jika kau tidak dapat fakun fa innahu yaraka, maka hendaknya kau merasa dilihat Allah dalam segala bidang. Seperti diutarakan tadi itu muraqabah am. Kalau yang asli muraqabah khos yaitu ba'mal ya ka'annaka tarahu, kau melihat Tuhanmu. Nah, ini kalau am menjadi bingung nanti karena Tuhan itu tidak mewujud. Nah, di sini maka wa ilam takun, jika kau tidak dapat hendaknya kau merasa dilihat Allah sehingga kamu tidak berani maksiat. Ini ihsan, atau tadi kalau umum muraqabah. Kalau indal arifin ini ya belum muraqabah. Alhamdulillah setelah mengamalkan kemudian diberi peningkatan-peningkatan. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa. Penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kau lakukan. Kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya terapnya? Yaitu kalau kita melihat ada rasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijogo menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah. Sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu, zikirnya semua tidak diaku, sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lillah dan billah inilah syahadah zauqiyah. Kalau umumnya zauqiyah imaniyah. Syahadah iman, terbatas pada iman. Seperti saya iman kepada minuman ini, tapi lidah saya tidak merasakan manis itu sendiri. Tapi kalau saya merasakan, misalkan mudah saya minum, ini lisan saya atau lidah saya terasa manis, itulah zauqiyah namanya. Iman yang zauqiyah yaitu merasakan iman itu sendiri. Allah kuasa, aku tidak kuasa. Allah pandai, aku tidak pandai. Bukan aku bodoh. Aku bodoh tidak bisa. Bodoh pun yang menciptakan Allah. La haula wala quwata billah. Sehingga orang itu tidak ada aku, tidak merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa
berkuasa, tidak merasa tidak berkuasa. Ya, ini dilatih. Ini aplikasi daripada syahadah kepada Allah. Seperti aku yakin bahwa di DKI ini gubernur adalah Sinuwun, yakin. Tapi ketika saya merasa punya kekuasaan, ini menyekutukan karena dengan dirinya, sadar atau tidak sadar. Itu dalam dunia tasawuf dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang paling dibenci Allah adalah dosa syirik. Maka amaliyah kita semua, termasuk saya, ini patut dipertanyakan. Apakah amalnya itu sudah bersih dari syirik, atau justru amalnya memperbanyak syirik? Maka ada ulama, ya, yang masyhur ulama arifin, makin banyak amalnya, makin banyak dosanya. Bahkan dalam arti istighfar, dalam istighfar harus istighfar lagi, karena istighfar itu aku bisa melakukan istighfar. Padahal istighfar itu sendiri Allah yang menggerakkan. Itulah lembutnya babul iman. Khawatir disalahgunakan atau dalam keadaan belum sempurna, terjadilah seperti di Dinar. Si Dinar tidak ada, yang ada Allah. Nah, ya. Kemudian Allah panggil, tidak ada, yang ada si Dinar. Kacau balau keadaannya. Maka ulama ittifaq ini tidak boleh diwedar ilmu ini di tengah masyarakat, illa ada mursyid yang mampu menuntun muridnya hatta hadrat Allah. Kalau menyampaikan informasi akan menuntun murid, yaitu seorang mursyid dengan nazratul qalbiyahnya, muridnya dipandang dia terbimbing hatinya meningkat kepada Allah bidu'aihi. Mila walaupun muridnya di Jagat Timur, sang guru di Jagat Barat, guru mampu membimbing muridnya dengan jarak jauh. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Yang ada orang yang transformasi informasi. Semua guru di madrasah, guru di sekolah itu hanya mentransformasikan informasi, bukan ilmu. Ilmu itu min Allah, nur ilahiyah, nurul ilmu. Yang kita sampaikan itu hanya informasi saja. Seperti saya menyampaikan cerita minuman, makanan yang indah, itu hanya informasi. Makanannya juga tidak datang pada saya. Tadi ke pelayan, ya, itu tidak menyampaikan makanan. Aman diceritai, ada makanan masakan ini, masakan itu, sangat enak sekali. Nanti kamu saya beri. Hanya cerita ini. Orangnya tetap tidak mendapatkan makanan. Begitu iman kepada Allah, diceritain iman. Ya, ya hanya cerita ilmu saja. Cerita karena cerita, lama-lama menjadi lapar nanti. Begitu iman kepada Allah, cerita banyak sekali. Orang bisa menceritakan tentang teologi ketuhanan. Bahkan ahli filsafat teologi, dia menerapkan teologi sangat luar biasa. Tapi terbatas pada cerita. Maka ya tidak ada yang sampai. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Al-mursyid al-kamil mukamil, guru penuntun hati yang sempurna imannya dan mampu menyempurnakan muridnya dengan doanya walaupun tidak pernah berhubungan. Kal kibritil ahmar, kata Imam Ghazali. Lah mencari guru demikian sulit, ittifaq bainahum, di antara ulama-ulama tasawuf. Kalau sudah mencari guru yang kamil mukamil tidak bisa, tidak ada amalan yang bisa digunakan untuk taqarruban ilallah, karena harus ada mursyid. Mufakat para ulama sufi, semua bacaan-bacaan zikir Quran kalau digunakan untuk thariqah ilallah, wajib harus ada mursyid yang kamil mukamil. Kalau digunakan untuk beramal, ya tidak. Wajib untuk memenuhi kaifiatul amal. Seperti mobil, saya ceritakan Bapak nanti. Mobil ada dua fungsi. Fungsi aset kekayaan, syaratnya harus megang BPKB. Dia mengaku punya mobil, mengaku punya rumah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak sah pengakuan. Maka mobil itu kalau difungsikan sebagai aset harus dibuktikan ada BPKB.
Tapi kalau mobil itu fungsinya transportasi, ya harus ada supirnya. Kalau nggak ada, nabrak-nabrak. Begitu apa itu Al-Quran, apa itu zikir, apapun yang kita amalkan, jika digunakan untuk beramal solih tanpa mursyid, tapi harus ada syaratnya, harus ikhlas. Nah, namanya amal. Kalau tidak ikhlas juga nggak diterima oleh Allah sebagai amal. Zikir Allah, 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 ya digunakan sebagai amal. Satu, ya harus ada ikhlas. Ya, kalau baca Quran, kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah NU kudu nggak batal wudunya dan sebagainya. Tapi kalau gunakan motorikoh seperti mobil, walaupun saman punya BPKB-nya, kalau nggak ada supirnya, ya jelas tidak bisa berjalan tanpa merusak mobil sendiri. Begitu amalan apapun juga, jika digunakan untuk thariqah kepada Allah, wajib ada guru mursyid kamil mukamil. Maka dalam thariqah al-mutabarrah harus ada mursyid. Menurut ahli ya tasawuf, mencari mursyid ini sangat sulit, seperti yang diceritakan tadi, bahwa dimanapun sang murid jika berteriak pada gurunya dengan ikhlas betul, hadir sang guru itu. Nah, mencari ini kan sulit sekali. Maka kalau sudah tidak bisa mencari guru yang kamil mukamil, lantas apakah tidak mungkin hari ini orang untuk ma'rifat pada Allah, semua ittifaq masih bisa aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman akhir memang sulit mencari mursyid kamil mukamil, tapi ada jalan, yaitu yang paling dekat untuk menuju Allah SWT di zaman akhir. Satu, istighfar, karena dosa itu hijab zulmah, penutup hati kegelapan. Kedua, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Mengapa sholawat? Kalau yang lain kok nggak bisa? Bedanya sholawat, yaitu sholawat itu mursyidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau yang lain tidak. Maka dikatakan tadi, man sholla alayya fil qabri sami'tu. Barang siapa membaca sholawat di dekat kuburku, sami'tu, aku mendengar. Barang siapa membaca jarak jauh-jauh, aku datang. Itulah. Maka sebagai cerita ketika tidak ada hujan di Madinah, kemudian Bilal menangis hampir 3 hari, menangis di makam Rasulullah, terseduh-seduh, menangis mohon hujan, ya Rasulullah, jika tidak ada hujan umatmu mati semua, nanti kekeringan semua. Menangis air matanya sampai payah, bahkan akhirnya Bilal tertidur dalam kelelahan menangisnya. Saat tertidur itulah kemudian dibangunkan seorang dengan kaki. Bilal, bangun kamu, cekil, aku Rasulullah SAW. Lihat, sudah hujan Bilal. Jadi dibangun Rasulullah dalam keadaan hujan deras sekali itu. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita betul-betul menghajat sahabat dari Rasulullah dengan zauk, menangis betul, bukan sekedar adab lahiriah, bukan sampai jogetan, betul adab nangis. Hadirlah Rasulullah SAW, terutama adab kolbiyah. Dan alhamdulillah banyak dialami para wahidiyah setelah membaca betul-betul dengan bimbingan wahidiyah dibayai, banyak yang diberi hatinya makin tenang, menjadi akhlaknya yang jelek jadi baik, yang asalnya bajingan molimo akhirnya menjadi baik, yang asalnya belum Islam alhamdulillah menjadi Islam. Maka banyak saudara kita yang asalnya agama lain, setelah mengamal Wahidiyah alhamdulillah jadi Islam. Di Bali banyak saudara kita di Bali jadi pengamal Wahidiyah. Bahkan Raja Pamucutan Cokorde Pamucutan ini juga sudah jamaah Wahidiyah. Ya, ibu juga ketika mau ngacung di PRT sudah membaca. Dan banyak mangku-mangku, cara di sini Kiai Langgar, alhamdulillah. Bahkan ada 1-2 yang sudah mulai jadi Islam. Bahkan ada dulu nama Jenderal Sutisna,
Ini Haji Jenderal Sutisna, ini dulu kepala polisi Polair se-Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi Islam dan jadi Haji Sutisna. Bi barakati ya Sayyidi ya Rasul. Bahkan juga ada Bupati Ranotali, Barnabas. Itu belum pernah ketemu saya. Hanya telepon, Pak Yai saya minta doa. Karena ada pengamal di sana ketika mau ngajeng Bupati. Ya saya punya doa, tapi doa saya tidak sama dengan kamu. Ya tidak apa-apa. Ya baca aja ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah itu dibaca, dibimbing teman. Alhamdulillah juga jadi Barnabas Bupati di Ranotali. Ranotali pecahan dari Nabire. Nah, jadi Nabire itu kemudian dipecah menjadi Nabire dan Iranotali, ya, yang sekarang masih sengketa tentang privatnya. Nah, padahal membaginya pas gunung itu dibelah, sehingga separuh menjadi wilayah Nabire, separuh menjadi wilayah Iranotali. Hanya penyelesaian insentif daerah ini belum. Ini kemarin ada beritanya dari Iranotali berjuang untuk meminta insentif dari privat itu separuh eding sebagai pendapatan daerah di Iranotali. Nah itu alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit pengawal dia setelah membaca Waqidiyah diberi bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sangat sulit sekali. Kita sama Islam ingin pada Nabi Khidir aja beriadah berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan, apalagi ingin ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di samping diberi ketenangan hati tadi, mereka-mereka yang diberi, yang ada kepentingan dengan menangis ya Sayyidi ya Rasulullah, banyak yang diijabai. Apa itu kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan anak, kesulitan pekerjaan, alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang maju caleg, apa itu caleg dari Segapate, setelah mengamalkan alhamdulillah diberi banyak dari Golkar, PKB, P3, PDI. Juga dari beliau yang mengajukan calon pilkada banyak sejak yang dulu dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, banyak sekali. Buat Boyolali, buat Galek, buat Gresik, ya banyak. Bahkan alhamdulillah pada waktu zaman Pak Bang Doyono, beliau pun juga sudah mengenal ya Sayyidi ya Rasul. Kalau di keraton yang mengenal yaitu Gusti Joyo almarhum. Ini saya pernah ketemu beliau bersama Pak Sakeh. Pak Sakeh ada kayak tadi ya. Nah itu Pak Sakeh ada. Pak Sakeh itu dulu Kajati Yogyakarta, insyaallah nanti. Saya sowan pada Gusti Joyo. Nah, kemudian kita menyampaikan dan kemudian mujahadah di beliau, teman-teman Jogja mujahadah di sana ketika beliau sedang sakit pada itu. Saya ketemu ibu pada waktu itu, alhamdulillah. Nah, bahkan itu Pak Samsudin katanya sepupu daripada Sultan, ini yang isinya sepupu ya juga jamaah kita. Banyak di kalangan pemerintah juga. Bu, kalau Menteri Kesehatan, Bu Fadilah orang di Jogja itu juga sudah pengamal. Pak Amin Rais sudah mulai mengenal Waqidiyah juga, alhamdulillah. Banyak sekali. Yang penting Waqidiyah tidak berpolitik. Ini perlu saya camkan. Waqidiyah Waqidiyah tidak berpolitik. Kalau perorangannya monggo, mau di partai apapun tidak masalah. Waqidiyah tidak bicara masalah mazhab fikih khilafiyah. Itu terserah masing-masing. Mau pakai cara Muhammadiyah monggo, mau pakai para NU monggo. Waqidiyah tidak bicara fikih, hanya bicara tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang hormati, bimbingan ini lillah dan billah, ini syahadat yang pertama. Adapun syahadat yang kedua yaitu kita setiap langkah kita yang baik yang tidak dilarang hendaknya diniatkan makmum sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat disabang lillah karena makmum Rasul. Kita makan, kita minum, kita tidur, apapun itu sunnah Rasul. Bila Rasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah, jasa iman, jasa Islam, ya, jasa ihsan, jasa ilmu, bahkan jasa ijad, jasa diwujudkan. Ada hadis qudsi, khalaqtuka li ajli ya Muhammad, aku menciptakan kamu untukku, kata Allah.
Wa khalaqtu khalqa li ajlik, dan aku menciptakan makhluk jagat raya untukmu. Ini hadis qudsi. Sahih. Maka laula Rasulullah diciptakan, kita ma khalaqtul aflak, tidak akan dicipta. Berarti kita dapat jasa kutangan budi wujud saka Rasulullah. Nah, ini harus terus dilatih. Tidak mati terus. Ini dilatih meditasi. Siang malam tidur 24 jam. Lupa, mulai lagi lupa. Kemudian dalam mengisi kehidupan ada prinsip yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kita punya kewajiban rumah tangga, punya kewajiban bekerja, kewajiban makan, kewajiban minum, kewajiban sekolah. Bagaimana ini? Yaitu mengisi semua kewajiban kita harus kita penuhi. Sebagai rakyat kita bersih desa, sebagai pegawai, sebagai guru, kewajiban kita jalankan. Jika dalam suatu waktu ada kewajiban yang harus kita lakukan bersamaan, maka takdimul aham fal aham, mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Kita ini gambaran ada tamu, wajib menemui tamu, tapi waktunya sudah mepet mau sembahyang. Ini bagaimana? Nah, takdimul aham, jika masih ada waktu sedikit, tamu disilahkan baru minta izin sembahyang. Tapi kalau kepepet betul, ya langsung bayang. Jika waktunya masih longgar, ini sembahyang bisa kita tunda dulu. Mungkin tamu itu sangat berat, sangat butuh didahulukan. Begitulah selanjutnya, hal-hal yang berhubungan wajib dan kepada Allah harus kita pandang aham. Hal-hal yang di luar itu kita pandang kurang aham. Kemudian anfa, summal anfa wal anfa. Jika sama-sama pentingnya bagaimana? Ya dicari mana yang lebih banyak manfaatnya. Manfaat bagi orang banyak itulah yang harus kita pandang lebih utama. Ada dua manfaat untuk satu orang, dua orang, dan ini ada manfaat untuk banyak. Secara umum ijmalan harus kita pandang yang untuk umum itu harus kita pandang lebih anfa, hingga harus kita dahulukan. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah ajaran dalam perjuangan waidiyah untuk melatih. Kalau ini dilatih, lilah dan bilah ini, dengan awek hidayahnya Allah, ada nur ilahiyah, maka ini nanti orang itu secara direct melihat sesuatu Allah, melihat Allah yang menciptakan, melihat Allah, maka ini sudah rasa, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar dituntun oleh akal. Wah, Allah. Ini namanya hati dituntun oleh akalnya. Nah, itu Allah ciptakan. Allah. Kalau sudah direct, tidak dituntun oleh akal pikiran, spontan. Seperti lidah saya ini meminum ini. Ini tidak dituntun oleh akalnya. Lidah itu secara direct merasakan hati kita, hati yang hidup, karena ada nur ilahiyah yang masuk di hati. Spontan mata hati melihat tanpa dituntun oleh akalnya. Seperti mata kita ini tanpa dituntun, jika ada sinar masuk maka terlihatlah benda itu, dan itu tidak bisa kita tolak. Samaan melihat tegel ini putih, sama lihat dan ojo kelihatan, tidak bisa. Samaan tidak bisa melihat itu. Apabila sinar pantulan dari tegel ini kepada mata kita, secara otomatis mata kita melihat tegel, karena apa yang telah itu ada sinar yang dipantulkan oleh benda kepada mata kita. Ini katanya orang ahli mata, dan ini tidak bisa kita tolak. Tapi jika mata kita itu masih kotor, walaupun ada sinar juga tidak terlihat. Begitulah kira-kira hati kepada Allah. Hati manusia ditutup oleh nafsu tadi, anir rodail, nafsu. Maka kita tidak bisa melihat ketuhanan itu sendiri. Hanya akal kita yang mampu melihat. Dengan kita ngaji kul wallahu ahad, wujud kita bakok dan sebagainya, akal kita melihat, tapi hati kita tidak bisa melihat.
Akal kita tidak bisa, mata kita bisa melihat. Begitulah mata hati. Jika sudah hati bersih, nur ilahiyah, nur ketuhanan, nur wujudiyah, nur zatiyahnya Allah, maka orang ini otomatis zauk zatiyah. Zikir ada zikir af'aliyah, zikir sifatiyah, sampai zikir zatiyah. Bilah juga begitu, bilah sifatiyah, bilah zatiyah, sampai bilah zatiyah. Jika orang itu telah zikir zatiyah, dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. Mungkin inilah peristiwa yang dialami Siti Jenar, tidak ada yang ada Allah. Dia zaukiyah, karena ketika dia melihat matahari, maka lampu akan tidak terlihat dengan terangnya matahari. Bukan berarti lampunya hilang, tapi kalah dengan pancaran matahari. Begitulah zatiyah kita. Sebetulnya masih ada secara fisik, tapi karena ada nur ilahiyah, maka hilang diri kita, yang ada Allah. Namanya fana zat, fana zat, ya, ilallah. Ini pada tataran fana. Lah, pada tingkat inilah, ya, kalau orang thariqah namanya makom jam'u. Kalau orang kebatinan makom manunggal marang Gusti. Nih terapi itu. Orang Jawa itu meninggal. Cuma di kebatinan Jawa ada makom jam'u atau manunggal, tapi tidak ada makom farku. Jadi makom jam'u itu masih isinya, nanti ada detailnya farku dan jam'u. Kalau di dalam ahli tasawuf ada makom jam'u, ya, ada makom farku. Saya kira saya belum sampai di sini. Kita mubtadiin, kita melatih lillah dan billah. Nanti dituntun oleh Rasulullah SAW. Walau orang ini bodoh, orang meminum gula manis tidak perlu orang itu sekolah tinggi. Orang merasakan pahit manis tidak harus orang itu dokter. Begitulah orang iman kepada Allah. Jika Allah sudah menyinari, tidak harus dia orang yang alim. Karena ini iman rasa. Begitupun juga, ya, minum, walaupun dia orang pandai dokter sekalipun, kalau lidahnya tidak ketetesan manis, ya tidak bisa merasa manis. Walaupun alim segitu apapun juga, kalau tidak ada nur ilahiyah, ya tetap tidak bisa merasakan ketuhanan. Maka banyak wali-wali dulu itu sebetulnya orang bodoh-bodoh. Pada orang Jawa itu, ya, gak tahu sekolah, bodoh-bodoh, tapi hatinya hidup, hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga banyak mereka yang diberi karomahnya Allah, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah sebagai penghormatan, bisa melihat ini, bisa melihat itu, diparingi dongane mandi, ya, bisa toyil arat, ngelepet bumi, lek wong Jawa sepi angin, ya, dan sebagainya. Itu bagian saja, tapi itu bukan tujuan. Tapi banyak para sufi yang diberi kelebihan-kelebihan demikian. Mbah Kalijogo banyak pasir gegem dadi beras dan sebagainya, tanah digegem dadi emas dan sebagainya. Ini pun pernah terjadi pada Syekh Abi Hasan As-Sadili ketika menyampaikan ajaran Sadiliyah. Pada itu raja menolak karena difitnah. Akhirnya beliau mengirim perak atau apa sebenarnya setengah 1 kintal, kemudian didoakan ini jadi emas, diberikan kepada sultan pada waktu itu. Jadi maaf, sogok menyogok masih ada, zaman dulu juga ada, Pak zaman dulu ada. Ya, setelah diaturi benda jadi emas, akhirnya tidak apa-apa. Ini peristiwa saya Abi Hasan As-Sadili, seorang sultan yang masyhur banyak sekali, ya. Para bapak, para ibu yang hormati. Namun tujuan kita bukan itu. Tujuan kita taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan Siti Jenar pada itu pada tataran jam'u, dan ini belum istiqomah. Belum istiqomah, belum istilahnya dalam tasawuf istiqomah, belum tenang, masih bergerak. Karena nur ilahiyah itu panas sekali. Maka dulu banyak orang terjun sini kalau tanpa guru, banyak yang panas, ngelele,
alias stres kayaknya. Dulu di Wahidiyah awalnya ketika tahun 64 banyak yang stres mengamalkan Wahidiyah. Stres. Jadi berkelebihan luar biasa ya seperti zinar itu stres namanya. Tapi ya wampo. Akhirnya Mbah Yai mengarang selawat lagi pendingin hati. Disebut saljul kulub, artinya pendingin hati. Kemudian diamalkan yang disebut ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasunalga. Ini pending hati. Bentuknya syair. Dan ini kalau diartikan sangat melankolis sekali. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, wahai pemberi syafaat makhluk, ya ini artinya. Alaika nurul khalqi hadiyal anam, padamulah ya nur cahaya makhluk, ya pemberi syafaat makhluk, engkaulah nur cahaya makhluk. Wa aslahu wa ruhahu, engkaulah asal kejadian makhluk. Adrikni, bimbinglah aku, tuntunlah aku. Warabbini, dan didiklah aku. Walaisali ya sayyidi siwaka, tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsunalik. Sungguh jika terpaksa kau hindari aku ya Rasulullah karena zalimku, jika kau hindari aku karena ngelonjongku, sungguh aku menjadi orang yang hancur binasa nanti. Itulah artinya. Maka jika Anda benar ya Rasulullah, engkaulah penolong kami, engkau ayat cahaya kami, engkau asal kejadian makhluk, bimbing dan didiklah diriku ya Rasulullah. Tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Sungguh aku manusia yang zalim selalu, manusia yang berlarut-larut. Dan jika terpaksa kau hindari aku ya Rasulullah, sungguh aku orang yang hancur binasa. Al-Fatihah. Para hadirat, mungkin itulah diantara kalau kita berdoa menjerat, menjiwai, seolah dengan berhadapan langsung dengan Rasulullah. Menangislah bahwa kita penuh dosa di hadapan Allah SWT. Jangan ada yang merasa tidak punya dosa. Maka di dalam baca sholawat ini harus lillah dan billah, lir rasul bir rasul, merasa membutuhkan pertolongan Allah. Barang siapa berdoa tidak ada rasa butuh, tidak ada rasa ketergantungan kepada Allah dan Rasul, rodda, tertolak doanya. Ukuran kebutuhan sejauh mana? Diukur sekali oleh Mbak I sampaikan, ukuran kebutuhan ini yaitu sama dengan orang yang sakaratul maut. Kita lapar, butuh pertolongan, ya butuh. Kita dagang, butuh. Kita berjalan di tempat terik matahari, wah tidak ada orang yang nyampiri saya, butuh. Tapi tidak hidup dan mati. Tapi kalau orang itu tenggelam di sungai, naik tenggelam, kesadaran sudah tidak ada, yang adanya tangan gerayah-gerayah, itulah kebutuhan yang hakiki. Bahkan sudah tidak bisa lagi. Jika saman bisa mengatur hati demikian, membutuhkan Allah, lek tanpa donga hasil saman. Jika bisa begitu betul menangis kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, mari sekarang kita terapkan. Kita menangis kepada Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa, tidak merasa tidak memiliki dosa. Dosa kita kecil itu kadang terlalu banyak. Bahkan kita jadi sumbernya dosa manusia banyak. Dan mari kita mohonkan ampun keluarga kita, tetangga kita, umat masyarakat kita, mohonkan doa kepada Allah diampuni dosanya. Begitu pula tetangga kita, anak-anak kita.
Dan kita doakan orang tua, nenek kita yang telah mati di kuburan. Mereka membutuhkan doa kita. Mari kita nangis supaya mereka masih diampuni. Al-Fatihah.